keadaan yang baik dan dapat bergabung bersama kami untuk beribadah kepada Engkau. Terima kasih Bapa, inilah ibadah kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu dan hati kami senantiasa terbuka hanya bagi-Mu. Terpujilah Yesus, haleluya, amin. Saya persilakan untuk kembali. Seringkali kita tidak mengerti kasih Allah, tetapi Allah dengan kasih-Nya telah mengaruniakan kepada kita, telah menebus dosa-dosa kita dan mengubahkan hati kita yang kotor hitam penuh dengan dosa menjadikan putih seperti salju. Kita mau datang di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa kita, dan kita semua percaya Tuhan mampu mengubahkan dan menyempurnakan hidup kita. Sebelum kita mengakui dosa kita mau menyanyikan pujian KPPK nomor 327 seputih salju. Dengan kekuatan kami ya Tuhan, kami tidak mampu
anugerah-Mu, kasih-Mu, dan Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Juga Engkau mati bagi kami, menguduskan kami, umat-Mu yang berdosa ini. Dalam kami beri Engkau ya, tolong kami, mampukan kami, karena kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau di dalam hidup kami, dan kami mau meninggalkan dosa-dosa itu, sehingga kami berhenti di satu jalan. Ampuni dalam satu minggu ini kami melakukan hal yang salah, baik dalam rumah tangga kami maupun juga di dalam pekerjaan kami, di dalam pikiran kami, di dalam hati kami. Tuhan, kami mohon biarlah kami bersuci di dalam Tuhan saat ini. Dan darah-Mu yang berlimpah di atas kayu salib untuk sucikan kami ya Tuhan. Di doa pengakuan dosa kami di hadapan kiranya Tuhan mengampuni segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Doa kami yang di dalam nama Tuhan Yesus, selamat kami hidupkan dan berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan membaca berita anugerah yang terambil dari Yeremia 33 ayat yang ke-8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku. Dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku. Petunjuk hidup baru yang terambil dari Yohanes 13 ayat yang ke-34 sampai dengan yang ke-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dosa kita tidak bisa ditebus dengan harta yang kita miliki, dengan harta duniawi apapun. Tapi dosa kita hanya bisa ditebus dengan tercurahnya darah Yesus di kayu salib. Dan maka kita adalah senantiasa bersyukur atas apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita.
356 tinggallah dalam Yesus. Kami dapati melalui Alkitab bukanlah persoalan baru buat kami. Setiap kami beribadah, kami selalu melakukannya. Seperti pagi ini kami juga mempersiapkan diri untuk menerima pembacaan Alkitab dan merenungkannya bersama. Kadang-kadang kami tidak sanggup untuk memberikan perhatian secara khusus bagi firman yang Tuhan akan jelaskan kepada kami. Kami terkadang terbawa oleh suasana ketika tubuh kami masih lemah, tubuh kami masih capek, kami kadang-kadang menjadi terkantuk. Apalagi kalau pengkhotbahnya biasa-biasa saja, tidak lucu, tidak membawa semangat buat kami, sehingga firman Tuhan yang seharusnya menjadi bagian di dalam hidup kami tidak kami perhatikan. Oleh karena itu Bapak, kali ini kami sangat berharap kiranya mulai hari ini kami tidak menjadi orang-orang yang seperti itu. Kami mau dirubah oleh Tuhan. Kami mau menjadi pendengar sekaligus pelaku firman. Kami mau menjadi tempat palungan yang baik untuk firman Tuhan yang akan Tuhan tabur. Apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu yang penuh dengan segala kekurangan ini, kami imani dan amini sebagai kehendak Bapa yang mengajar kami, yang membentuk hidup kami menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hati kami masing-masing kiranya akan bekerja, terus memberikan semangat buat kami mendengar dengan baik, merenungkan dengan baik, dan kemudian melakukan apa yang Tuhan berikan kepada kami ketika kami keluar dari gedung ibadah ini. Karena kami tahu ibadah yang sejati bukan di sini, tapi di luar sana. Ketika kami hidup dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan Yesus,
kalau Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengar bagian Alkitab yang akan kami renungkan bersama. Kiranya Tuhan menyertai setiap kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah hiduplah dalam Yesus dan firman-Nya. Bacaan yang akan kita renungkan itu ada di dalam Perjanjian Baru dari Injil Yohanes dari Injil Yohanes 15 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakan untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara, mengikuti dalam hati sambil menyimak Alkitab dan atau Alkitabnya masing-masing. Mari kita ikuti Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab yang berbahagia adalah setiap kita yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengar firman-Nya. Tapi kita tidak akan lebih berbahagia kalau kita hanya menjadi pendengar. Kita juga harus menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara-saudaraku yang dikasih, mohon maaf ya, saya lebih suka berdiri di sini daripada di sana. Apalagi kemarin saya sempat kasih tahu Pak Kianin bahwa hari ini saya mau semi PA. Semi PA. Untuk dengar kata PA ada yang terganggu hatinya. Tahu artinya PA? Oh ya, pemahaman Alkitab. Ada yang suka dengan pemahaman Alkitab? Ada acara pemahaman Alkitab nggak Pak? Kalau hari-hari lain di persekutuan, oke. Senang nggak datang untuk memahami Alkitab lebih dalam? Saya yakin tidak. Karena bukan hanya di sini, di gereja kami, di tempat saya beribadah juga begitu. Kalau sudah ada waktunya PA, jumlahnya bisa dihitung jari, nggak lebih dari 10 orang.
Apalagi di gereja Indo kami, wah kalau sudah PA yang datang hanya yang itu aja. Terutama yang sudah rambutnya warna 2. Kalau rambutnya masih hitam semua kayaknya jarang datang untuk ber-PA. Apalagi yang muda-muda seperti ini. Ya, jarang mau PA. Pusing. Ya. Hari ini kita mau bicara soal tema hiduplah di dalam Yesus dan firman-Nya. Nah, saudara-saudara, tema ini kalimat ajakan, betul nggak? Hiduplah. Jangan-jangan ada yang mati di sini. Nah, temanya kok hiduplah. Ada yang mati? Oh, tidur. Ada yang tidur. Iya, Bapak Ibu Saudara kekasih, hiduplah dalam Yesus dan firman-Nya. Itu temanya, hiduplah, ajakan supaya kita hidup. Memangnya kita semua selama ini mati? Enggak juga, ya, kita semua hidup. Tapi barangkali hidup kita ada di sini yang tidak berdosa. Angkat tangan yang tidak berdosa. Oh, semua berdosa. Semua nih. Kalau gitu susah ya kalau kita berdosa ya. Apa upah dosa? MAUT. Mau. Berarti kita semua harusnya yang di sini memang mati, ya. Kita semua sebenarnya harusnya sudah mati. Tapi kita ini punya Tuhan yang luar biasa. Ada yang tahu demonstrasinya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus? Ada yang tahu? Apa yang dilakukan? Oh, terima kasih. Demonstrasi Allah di dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita, mati dan bangkit, betul? Luar biasa memangnya. Tapi sebelum itu terjadi, mati dan bangkit untuk siapa? Untuk siapa? Umat manusia gitu ya, umat manusia. Bapak Ibu Saudara, sebelum Allah melakukan demonstrasi mati lalu bangkit di dalam Yesus Kristus, ya, saya baru teringat ya, saya tidak menyiapkan alat demonstrasinya. Ada sih sebagian. Sebentar ya Bapak. Saya sempat pinjam saudara, saya pinjam pakaian 100. Nah, di tangan saya ada 100.000, 50.000. Jadi kan nominal yang ada di kita ini ya, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000. Kalau Bapak Ibu Saudara disuruh milih yang mana? Oh, sama dengan saya. Kalau yang 1.000 ini diucap-ucap lalu dibuang, 2.000 ini juga diucap-ucap terus dibuang,
5.000 ini dipuncak-puncak, dibuang. 10.000 ini juga dibuang. 20.000 ini juga sama. Yang ini 10.000 berapa? 60.000 juga saya buang. Maaf ya, 100.000 saya buang. Mau yang mana? Hah? Semuanya? Mau yang mana? Jujur? Semuanya? Semuanya. Kenapa? Saya nggak percaya kalau mau semuanya. Masih ada harganya nggak nih Pak? Saudara, meskipun sudah diinjak, ini masih ada harganya nggak? Masih? Tetap berharga. Tetap harganya 50.000, 100.000, 2.000, 1.000 masih. Tapi saya yakin sekalipun masih berharga yang sama, pasti Bapak Ibu Saudara tetap mau ngambil yang merah lebih dulu. Betul kan? Kalau nggak kebagian yang 50, kalau nggak kebagian lagi 20 dan seterusnya sampai yang ya sudah ada aja coba 1.000, ambil 1.000-nya. Tapi jarang ada orang yang mau ambil semuanya, nggak ada. Pasti nilai yang tertinggi yang lebih dulu diambil, betul? Allah kita di dalam Yesus itu mendemonstrasikan perbuatannya luar biasa. Dia tidak mikir yang ini lebih berharga, yang ini setengah berharga. Ya ini bolehlah, karena kalau nggak ada 1.000 rupiah pasti nggak ada 5M, betul kan? 4M 900 juta 990.000 ya pokoknya gitu deh, kurang 1.000, nggak jadi 5M, nggak jadi. Tapi Bapa kita di dalam Yesus melakukan ini. Dia pungut satu-satu. Saya nggak bisa jawab. Dia pungut satu-satu. Dia rapihkan. Dia kembalikan seperti semula. Kenapa dia lakukan? Karena ini berharga. Bapak Ibu Saudara itu berharga di matanya. Dia nggak nyari orang yang sudah lepas dari dosa, maka dia pungut Bapak Ibu Saudara untuk menjadi orang yang lebih tidak berdosa. Di dalam Roma pasal yang kelima ayat 8 di sana dikatakan, ketika kamu ada di dalam dosa, Allah di dalam Yesus melakukan penebusan. Ia mati pada saat kita masih berdosa. Itu demonstrasi Allah di dalam Yesus. Jadi yang tadinya muncul gak karuan dipungut. Bapak Ibu itu sampah sebenarnya. Kita ini sampah. Kenapa? Karena kita berdosa. Kotor sekali hidup kita. Najis. Tapi oleh kasihnya, oleh karena kasihnya, kita yang tidak karuan ini dirapihkan, dikembalikan, dan kalau bisa akan menjadi lebih baik lagi dari yang dulu. Nah, saudara-saudaraku, itulah yang menyebabkan kenapa tema hari ini mengatakan hiduplah di dalam Yesus dan firman. Ya, hiduplah di dalam Yesus dan firman-Nya. Hiduplah di dalam Yesus itu
Ya otomatis toh, sebagai orang yang sudah dipungut, yang sudah diperbaharui, yang lebih menjadi cantik dari yang dulu, bukan secara fisik ya. Kita sudah dirubah. Kita yang tadinya harusnya mati karena mau, karena hidup kita itu hidupnya hanya mau berdosa, kecenderungan hati kita adalah kejahatan. Kejadian 6 ayat 5 kalau tidak salah mengatakan demikian, bahwa kecenderungan hati manusia itu adalah dosa, kejahatan. Jadi harus di bumi hanguskan, ya. Kita harus mati. Kita bersyukur ada Yesus yang datang menguti sampah ini, supaya sampah-sampah ini kembali menjadi didaur ulang menjadi baik. Tapi sayangnya kalau betul-betul dia pernah lihat yang langsung jadi. Bapak Ibu pernah lihat, saudara pernah lihat orang membuat tembikar ya? Di sini ada nggak? Nggak ada ya. Oh yang kecil ya. Kayak guci-guci gitu ya. Itu sebelum jadi indah seperti itu tuh kan dari tanah liat ya, dibentuk. Ya, sayangnya tidak semua tanah liat bisa langsung jadi baik. Kadang-kadang si pembuat ini merusak lagi, berantakin lagi, dipulang kembali. Manusia juga seperti itu. Saudara dan saya yang adalah sampah, ya, itu kembali kadang-kadang berbuat dosa lagi. Makanya tadi saya tanya, ada yang tidak berdosa? Nggak ada yang mengatakan. Berarti mengakui ya bahwa kita semua adalah orang-orang berdosa. Makanya firman hari ini bertemakan hiduplah di dalam Yesus dan firman. Hiduplah di dalam Yesus dan firman-Nya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara sudah hidup di dalam Yesus belum? Yang ngaku-ngaku Kristen nih, KTP-nya Kristen nih. KTP sudah punya? Oh belum punya. Yang punya KTP-nya coba dilihat Kristen atau bukan? Hah? Kristen, yakin ya? Nah, sudah di dalam Yesus belum? Sudah hidup di dalam Yesus belum? Nah, lalu saya mau ngomong soalnya tadi saya marah sama suami, tadi saya mangkal sama istri minta kopi kok malah dikasih teh. Saya minta pisang goreng kok malah dikasih pisang rebus. Kecil-kecil sih bahannya, tapi kalau ditumbuk yang kecil itu bisa menjadi bukit. Nggak diampuni dong dosanya. Diampuni. Ya Bapak Ibu Saudara, di dalam Yesus, hidup di dalam Yesus itu berarti tinggal bersama Yesus, bersama-sama Yesus. Jalani hidup ini bukan menjalani hidup sendiri. Paulus di dalam Galatia bilang, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang di dalam. Ya kan? Nah, kalau Yesus yang ada di dalam aku, apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan sehari-hari?
Ya Pak. Hidup sesuai dengan kehendaknya. Yang seperti apa? Baca Alkitab terus gitu ya, kemana-mana bawa Alkitab, kemana-mana berdoa. Kan Tuhan Yesus katakan berdoalah senantiasa, jangan putus-putus. Berdoa terus. Yesus, oh Yesus, memuji Tuhan tiap saat, betul? Ya. Jadi kemana-mana nyawaini terus gitu ya. Meskipun gak ikut idol atau X Factor, tetap nyanyi ya. Ditanya, Pak, selamat pagi, mau makan apa? Hari ini harinya Tuhan. Ya pelayan ini, mau makan apa? Ayo, apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan setiap hari kalau Kristus atau Yesus ada di dalam saudara? Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jujur ya Pak Bin tadi ya, jawabannya sama. Sesuai kehendak Tuhan, firman Tuhan. Yang lain. Yang jadi guru berhenti jadi guru, yang jadi pengusaha berhenti jadi pengusaha, pelajar orang usaha sekolah, semuanya di rumah baca Alkitab, berdoa, nyanyi, gitu ya. Apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan? Bapak Ibu Saudara lakukan apa sehari-hari? Melakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Gimana caranya itu memuliakan Tuhan? Dengan menjadi guru misalnya. Ada yang jadi orang sebagai guru di sini? Nggak ada guru? Guru? Oke. Apa yang dilakukan sebagai guru? Pakai kalung salib seperti saya yang lebih gede dari ini. Ada Yesus di dalam diri saya, anak-anak. Coba lihat, ada nggak? Begitu kan? Nah ini guru yang luar biasa, senyum terus. Salah satu bentuk dan bukti ada Kristus di dalamnya. Amin. Sangat amin ya. Itu yang diharapkan ya. Tapi guru juga kadang-kadang mangkel sama murid, betul kan? Saya dulu juga seorang guru waktu di Surabaya, ngajarnya SMA pisan. Waduh, pusing saya duduk keliling ngelihat anak-anak SMA, terutama SMA kelas 2 itu paling susah diajar. Apalagi yang saya ajar, kan nggak mungkin saya ngajar olahraga, nggak mungkin ya. Saya ngajar agama. Menurut mereka, Bu, saya lebih pandai dari ibu. Ayat Alkitab apa saja saya ingat. Oh, luar biasa. Nah, saya memang ngajar agama, tapi saya tidak pernah ngajar Alkitab. Aplikasi Alkitab yang saya ajar. Sehingga mereka yang ngakunya sudah jago, kalau ulangan itu jarang dapat 6. Apalagi 10. Sering sekali 5, 4. Gara-gara apa? Dia nggak ngerti sebenarnya Alkitab itu apa hanya sekedar dihafal atau dia aplikasikan. Nah, aplikasinya ini yang kurang. Nah, itu yang menyebabkan saya bertanya kepada Bapak Ibu, hiduplah dalam Kristus. Hidup dalam Kristus itu seperti apa? Tinggal di dalam Yesus, tinggal di dalam Kristus. Kristus ada di dalam kita. Apa yang harus kita lakukan? Selain menjalani kehendaknya, selain menjalani firman-Nya, berarti kita yang diminta hidup di dalam Yesus. Itu berarti punya satu tujuan. Bapak Ibu tahu nggak? Tujuan Tuhan Yesus, tujuan Yesus Kristus
datang ke dunia ini. Ya tentu saja karena untuk menyelamatkannya. Tapi tujuan itu kok mau-maunya gitu ya Yesus lakukannya. Dia disiksa, dia badannya hancur, dia lembur gara-gara kita dibunuh, mati sampai dimakamkan. Kira-kira karena apa dia punya alasan apa dia melakukan itu semua? Taat melakukan itu semua. Cinta pada kita bukan cinta pada kita, tapi karena dia cinta Bapaknya. Dia mau menyenangkan Bapaknya. Itu tujuan utama. Yesus bersedia mati di atas kayu salib, mau menyenangkan hati Bapaknya. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita diajak hiduplah dalam Yesus, itu kita diminta untuk mau menyenangkan hati Bapa kita. Kita harus bersedia menyenangkan hati Bapa kita di surga. Bukan Bapa kita yang di rumah, bukan Bapa kita yang ada mungkin sudah di balik papan. Tahu maksudnya? Bapak kita, Bapak kandung kita yang menjadi orang tua kita sudah di balik papan, dikuburkan maksudnya. Seperti kan di balik papan. Ya, bukan dia, tapi Bapak yang di surga. Kita mau menyenangkan hati dia. Apa itu menyenangkan hati dia? Yang pertama, tentu saja jangan sampai kita melakukan hal-hal yang di luar kehendaknya. Tahu kan apa saja yang tidak boleh kita lakukan sebagai milik Kristus? Tahu ya? Tidak boleh mencuri kecuali terpaksa. Atau kalau Pak ketahuan apa? Tidak boleh berbohong kecuali bohong putih untuk menyelamatkan orang. Ada nggak bohong putih? Tidak boleh mengingini milik sesama. Ya, ada wanita lewat. Kayaknya begini banget. Istri saya kok udah mulai perlu disetrika. Andai kata saya yang jalan sama dia, wah asik banget ya. Boleh gak begitu? Matius bilang apa? Matius bilang apa? Ketika kamu menginginkan saja, hanya mikir, itu sudah apalagi dan seterusnya. Senangkan hati Bapa kita dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, kalau Bapak kita senangnya seperti apa kita tahulah semua. Bapak Ibu Saudara sudah berkali-kali ke gereja, sudah berkali-kali dengar firman Tuhan, tahu mana yang benar, mana yang baik. Jangan hanya yang baik, harus tahu mana yang baik dan yang benar. Sebab ada banyak yang baik, ada banyak. Menolong orang itu baik, betul nggak? Tapi apakah semuanya benar? Belum tentu. Saya cuma nolong dia loh, dia butuh diantar ke rumah orang tuanya di sana, jauh di Semarang. Jadi saya hantar, hanya ngantar ya. Nah, saudara, jangan sampai kita hanya berbuat baik, tapi kebaikan itu harus yang benar menurut firman Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kekasih, jangan pernah, yang pertama tadi jangan pernah melakukan hal-hal yang tidak benar.
Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kekasih, jangan pernah berhenti hanya berbuat baik dan benarnya itu hanya kalau ada mood, suasananya mendukung gitu ya. Ini orang ini dia juga baik kok sama saya juga mau berbuat baik dan benar padanya. Jangan tunggu mood. Kenapa? Karena kita harus selalu berbuah, katanya Alkitab tadi bacaan kita ya. Kita harus terus berbuah. Di ayatnya 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar kamu tidak dapat berbuat apa. Kita diminta untuk hidup di dalam Kristus, di dalam Yesus, supaya kita berbuah. Perbuatan baik dan benar kita tidak hanya sekedar, tapi itu sudah menjadi bagian kehidupan kita. Ya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara diminta untuk hidup di dalam Kristus. Yang berikutnya kita juga diminta untuk hidup di dalam firman-Nya. Kapan Bapak Ibu Saudara terakhir membaca Alkitab? Kapan terakhir? Barusan. Itu membaca secara massal. Tapi membaca Alkitab, merenungkan Alkitab, firman Tuhan, itu tidak cukup hanya hari Minggu ketika kita beribadah, tapi setiap hari. Karena apa? Nama gereja kita itu udah luar biasa. Apa nama gereja ini? Roti hidup. Roti hidup itu apa? Ya, firman-Nya itu adalah roti hidup. Di Matius 4 ya dikatakan ketika Yesus dicobai oleh iblis ya, manusia itu tidak hidup hanya dari roti saja, tapi juga dari sebuah firman atau perkataan yang keluar dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, berarti kita mau hidup bukan hanya di dalam Yesus, tapi juga dalam firman. Kenapa harus firman-Nya? Kalau kita lihat di dalam 2 Timotius, mari kita lihat sebentar ya, 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 mulai ayat 10 dan seterusnya. Tapi saya akan membacakan sebagian saja. Tapi perhatikan di perikop ini oleh LAI diberi judul Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan pembacaan kitab suci. Berarti kita nggak cukup hanya sekedar ke gereja, kita nggak cukup hanya membaca Alkitab waktu di gereja hari Minggu, di setiap saat, supaya iman kita bertumbuh. Di ayat 15 sampai dengan 17, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi iman kita ini akan bertumbuh kalau kita mau hidup di dalam firman-Nya. Kenapa? Karena segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk mengatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia yang mau terus-menerus
membaca, merenungkan firman Tuhan, dia menjadi kepunyaan Allah yang diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, luar biasa sekali ini Alkitab ini ya. Jangan dikira ini Alkitab hanya buku biasa. Secara harfiah Alkitab, al itu seluruh, semua kitab. Jadi Alkitab ini sebenarnya adalah buku yang isinya semuanya ada di sini. Saudara mau baca zodiak, ada di sini. Saudara mau tahu bagaimana cara berpacaran, ada di sini. Mau cari jodoh, ada di sini. Pernah nggak baca ini? Ya, semua ada di sini, saudara. Horoskop ada, soal bintang-bintang ada. Jadi jangan dianggap Alkitab itu adalah buku yang cukup dibawa dan dibaca kalau hari Minggu bersama dengan saudara seiman. Padahal juga nggak bawa semua bawa Alkitab ini. Sekarang udah nggak lagi. Masih payu? Coba saya lihat sih Alkitab ini apa? 1, 2, 3, 4. Ada lagi 5, 6, 7. Yang hadir lebih dari 20. Hanya 7 orang yang bawa lagi. Yang bawa atau HP. Siapa yang bawa atau membaca Alkitab lewat HP? Oh, hampir semuanya. Kenapa kok dari HP? Ampun, Alkitab. Apalagi kalau yang Alkitab untuk lansia, hurufnya gede-gede, semakin tebal. Kenapa kok nggak mau bawa Alkitab? Susah nyimpennya. Isin boleh. Saudara, yang namanya HP itu isinya apa? Apa Alkitab semua? Hanya ada Alkitab? Enggak ya. Ketika pengkhotbah mengajak kita, mari kita membuka Yohanes 15. Kita membaca secara bersama-sama ayat 1 dan seterusnya sampai 8. Mari kita mulai. Bunyi HP kita. Bapak Ibu Saudara mau baca Alkitab Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Baca. Mana yang lebih dulu dilakukan? Nggak usah pura-pura deh. Pasti udah aja dulu ada yang muda ya kan? Apalagi anak muda. Saya kan juga masih muda. Aduh, ibu sampai batuk. Ya, Bapak Ibu Saudara, Alkitab itu punya kuasa. Bukan berarti saudara ketika saudara jalan, ramai banget gitu ya, gimana cara nyebrang? Jangan angkat Alkitab. Dalam nama Yesus, aku mau nyebrang. Tabrak tetap aja. Ya, kan itu artinya kuasa. Tapi dia itu mengajar, bisa menyatakan kesalahan, bisa memperbaiki kelakuan, bisa mendidik kita dalam kebenaran. Itu biasanya kita dilengkapi untuk semakin bisa menyenangkan hati Bapa kita. Bapak Ibu Saudara, tetap menjadi guru, tetap menjadi siswa, tetap menjadi seorang istri, suami, anak, dan sebagainya. Tetap kita lakukan pekerjaan kita sehari-hari, tapi dengan satu tujuan, menyenangkan hati Bapa. Bagaimana supaya bisa menyenangkan? Baca Alkitab ini, baca. Awali setiap hari dengan membaca Alkitab. Karena dengan kesetiaan
kebiasaan kita membaca Alkitab ini yang kedua, yang pasti saya yakin Bapak Ibu Saudara senang banget dengar bagian Alkitab ini. Kembali ke bacaan kita ya, Yohanes 15. Yang kedua, kenapa kita harus atau apa sih untungnya atau baiknya kita membaca Alkitab ini yang kedua? Kalau tadi kita punya semakin kita memahami untuk hidup menyenangkan hati Bapa. Yang kedua, nah itu dia ayat ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Coba bayangin saudara, ini manfaat Bapak Ibu Saudara membaca Alkitab. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Senang gak dengar itu? Wah, senang banget, suka sekali. Apa saja yang kita kehendaki, mintalah kepada Bapak. Kalau Bapak gak kasih, Bapak, ingat loh, saya ini kan sudah membaca Alkitab tiap hari. Betul kan? Gak bisa begitu juga ya. Karena di ayat 8 dikatakan, dan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid. Kalau kita ada di dalam firman-Nya setiap hari, setiap saat, kita mempermuliakan Bapa di surga. Jadi permintaan kita harus sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Gak bisa kita minta yang neko-neko. Bapak, aku ini kepingin mobil sport warna biru metalik. Soalnya di Blitar belum ada. Apalagi yang merek Mercedes. Cuma aku nanti Bapak yang punya. Keren kan? Aku kalau hari Minggu gereja GKRI Rocky Hidup naik mobil sport metalik biru. Kalau Bapak pulang gereja, saya bisa jalan-jalan keliling kota, jendela dibuka, orang-orang lihat saya hanya 3 tinggi. Iya, saya menyenangkan hati Bapak kan? Bapak akan menangis melihat kita. Bapak itu akan turut dadanya. Iya, aku akan memberikan kepadamu apapun yang kamu nanti. Tapi untuk mempermuliakan aku, bukan untuk mempermuliakanmu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, tinggal di dalam firman-Nya supaya apapun yang kita minta di dalam Dia diberikan untuk memuliakan Dia. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu sudah cukup panjang ya, mestinya masih 3 jam lagi saya. Kan kita PA. Karena itu biar kita tidak terus-menerus menjadi orang yang sudah diselamatkan tapi bolak-balik jatuh dalam dosa, jatuh dalam kesalahan. Maka hidup di dalam Yesus dan Firman. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami supaya kami yang sudah diberi keselamatan betul-betul hidup di dalam Engkau dan firman-Mu, supaya kami tidak hanya menjadi orang-orang percaya secara harafiah,
Justru supaya orang lain yang ada di sekitar kami membaca Engkau melalui kehidupan kami. Tolong kami Bapa, dalam segala kelemahan kami, Engkau memperlengkapi kami dengan segala perbuatan baik, supaya kami semakin bertumbuh, berbuah banyak demi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Amin. Firman Tuhan yang begitu indah yang boleh kita dengar pada siang hari ini mengingatkan bagi kita semua bahwa Yesuslah pokok kita yang benar dan kita semua adalah ranting-rantingnya. Dan hendaklah bagi setiap kita sebagai ranting, hendaklah berbuah dengan baik, itu menghasilkan buah yang terbaik hanya dengan cara kita tinggal di dalam Yesus dan melakukan segala yang diperintahkan di dalam firman. Waktunya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Yang bertugas pada minggu ini adalah Saudara Hari dan Ibu Suprihatin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan satu pujian KR 79 bagian B, Yesus Pokok.
kami, menyambut Saudari Cencen dan Saudari Kayla. Untuk ibadah sekolah minggu setelah ibadah umum ini selesai, untuk minggu tanggal 4 Februari tahun 2024 persembahan akan diadakan 2 kali. Yang pertama untuk kas pembangunan dan yang kedua untuk kas umum. Untuk ibadah wanita pejuang iman pada hari Rabu 31 Januari tahun 2024 pukul 5 sore bertempat di Jalan Ciliwung nomor 62. Renungan akan dilayani oleh Evangelis Aurelius, liturgos Ibu Muji, musik Evangelis Aurelius. Kiranya seluruh kaum wanita dihimbau datang beribadah bersama-sama. Untuk ibadah pemuda remaja Ora et Labora pada hari Sabtu 3 Februari tahun 2024 pukul 5 sore bertempat di Jalan Cokro Aminoto nomor 160A. Renungan akan dilayani oleh Saudara Alan, liturgos Saudari Rika, musik Saudara Wisnu. Untuk minggu 4 Februari tahun 2024 yang mempersembahkan pujian adalah dari Komisi Sekolah Minggu. Mohon untuk mempersiapkan. Kami juga mengucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di ruang hidup. Apakah ada? Jadi kerinduan dari setiap kita mewartakan banyak kita kepada firman Tuhan bagi orang yang belum mengenal. Mengingatkan kembali untuk program terbaru dari gereja kita, I Love Bible. Hendaklah dari setiap kita setiap hari boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap harinya satu pasal dengan urutan yang sudah tertera di dalam warna. Kita membaca bersama-sama untuk menyatakan satu kebenaran firman Tuhan melalui bacaan firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Untuk laporan persembahan, Bapak Ibu dapat melihat di dalam warta. Kalau ada kesalahan penulisan, Bapak Ibu boleh menghubungi kami. Persembahan dapat juga diberikan melalui transfer ke rekening bendahara gereja dengan nomor yang sudah tertera di dalam warta dengan atas nama Ibu dan Pindah. Mohon dapat menyertakan keterangan persembahan. Demikianlah warta yang boleh kami sampaikan. Dan saya berasal kembali bagi berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi dan menerima doa berkat dari Tuhan. Dan bersama dengan berkat dari Tuhan, kita pulang dalam damai sejahteranya. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Berkat dan anugerah dari Bapa Surgawi, cinta dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Ibadah selesai, saya mengucapkan selamat hari